Cobain dulu dok, enak. Enggak, makasih. Cobain dulu. Apa aja ini pernah lu makan? Tikus ini tikus nih. Tikus Sebenarnya angkat coba. tikus ini baru sih, Angkat baru tikus. nyobain ini. Tuh, ini tikus tuh. Ini enak kok kayak ayam. Kayak ayam. Justru saya mikir, oh ini mah kita banyak ditipu nih, banyak ayam goreng di pinggir jalan. Oh iya Kayaknya juga rasanya ya. Coba cabut Cobain dulu ya. nih. Lu lihat nih, kayak ayam goreng banget nih. 1 juta nih. 1 juta. 1 juta yang berani nelan. Sebelum 2023 ada seperti ini. Enggak ada. Maksudnya orang lain? Enggak, lu nya Oh, maksudnya. enggak. Normal dok, normal. Oh, lu nya normal. Berarti lu Saya- akuin dong sekarang saya- enggak saya- normal. enggak. Konsumsi 5 cindil 1 hari itu bisa meningkatkan gairah seksual. Wah, udah cobain dok ya. Unsur Nggak ada edukasi apa sih yang pengen diajarin dalam video itu? Rasa dok. Jadi semua hewan tuh bisa dimakan dok. Unsur edukasi di video ini adalah ketika kalian cuma berpikir instan yang kayak gini. Jadi. Iya sih dok. Cukup dengan tanya, tanya dokter Richard. Gila masih ada kumisnya loh, sumpah. Ini biar estetik dok. Tuh. Nangkep di mana lo? Ini beli dok kalau ini. Ini tikus putih nih. Kalau ini tikus putih. Sumpah. Soalnya kan dokter mau nyobain, jadi saya bawain tikus putih. Enak aja. Nah, kalau ini anaknya nih. Tuh, ini anaknya nih. Itu apa beli juga? Ini Nangkep? ada, beli. Oh. Soalnya susah dok, kalau nemu yang lahiran tuh kan nggak setiap rumah ada kalau kayak gini. Oh, ada yang jual ya tikus kayak gitu ya? Ada. Biasanya juga bisa buat pakai. Kalau tikus yang di got kayak gitu punya? Apanya? Beda. Beda dok. Dia lebih warnanya lebih hitam dikit lah. Tapi Rasanya? sama bentuknya gini. Bentuknya gini. Rasanya sama? Sama-sama aja. Gila lo ya, sumpah. Kan masih bayi, masih murni dia. Sumpah. Daniel Hermawan, lu nggak ada? Cobain dulu dok, enak. Enggak, makasih. Cobain dulu. Apa aja ini pernah lu makan? Ya, tikus Ini tikus nih. Tikus Sebenarnya angkat coba. tikus ini baru sih, Angkat baru tikus. nyobain ini. Tuh, ini tikus tuh. Tuh. Enak dok. Nih. Kayak wangi gorengan bener loh, nggak bohong. Mau gorengan. Harumnya harum gorengan. Kalau ke gua nggak ngeliat ya. Ya, tapi lihat mukanya dok tuh. Lucu tuh. Tuh. Yang cindil dong, angkat dong. Ini cindil. Ini cindil. Itu digoreng aja. Ya, ini jadi di black dulu tuh. Terus organ dalamnya dibuang, terus digoreng aja. Itu dimakan kayak gitu aja. Iya, makan. Ini yang kayak cireng ini, Dok. Itu kayak cireng. Iya, datang coba. Yang ini apa nih? Ini kecoa, Dok. Ah, Ini saya bawanya kecoa dubia kok, jadi aman kalau dokter mau coba. kecoa dubia itu Iya. apa? Kecoa yang buat reptil biasanya. Ah, Buat yang reptil. dijual di Thailand tuh ini. Enggak. Justru orang Thailand nggak makan kecoa katanya. Enggak. Aku pernah di pasar malam di Thailand itu kayak ada jangkrik, Ya. kalajengking, apa. Tapi bukan kecoa itu, Dok. Bukan kecoa itu. Itu kayak tongkeret. Ini gitu. apa nih? Ini kecoa. Ini kecoa. Masih hidup nggak? Enggak kan? Enggak. Wah. Itu enak, Dok. Ah, Tuh. ini pakai. Cobain dulu, Dok. Enak nih. Keren tuh, Dok, bener. Gila loh. Boleh coba, Dok? Aman. Dulu, orang-orang Thailand juga pada marah-marah kan waktu itu. Apa sih rasanya? Yang mana? Yang ini kanji. Crunchy kayak Kalau apa? yang ini apa rasanya? Ini Nah. kayak cireng. Jadi dalamnya empuk, luarnya crispy. Ini beneran lu makan? Beneran. Nih, jendel nih. Oh, kan bener. Luarnya kriuk, dalamnya empuk kayak cireng tuh. Gak ada rasa mau muntah gitu? Dulu, Dok, waktu makan yang ini, saya muntah, Dok. Tapi terbiasa jadi biasa. Ini kan perlu latihan yang super ya, Dok. Ya? Jadi lu malah pakai nasi ya? Justru pakai nasi malah enak. Oh, pakai nasi malah enak. Rasa langsung aja. Coba dong yang ini dong, buntutnya dong. Ini, Nah. Bentar, Dok ya, belum habis, Dok. Yang paling enak yang mana nih? Ini enak kok kayak ayam. Kayak ayam. Justru saya mikir, oh ini mah kita banyak ditipu nih. Hmm. Banyak ayam goreng di pinggir jalan. Oh iya Kayaknya juga rasanya ya. Coba cabut Cobain dulu ya. nih. Nih cobain ya. Cabut. Ini kelihatan nggak sini? Kelihatan ya? Tuh. Lu lihat nih, kayak ayam goreng banget nih. Iya ya? Iya, Dok. Cobain, Dok. Enggak, makasih. Ini kan kayak ayam goreng banget tuh. Wangi. Sumpah, ayam goreng banget.
Ada yang mau nyoba nggak? Ada yang mau coba nggak? Coba 500.000 nih. 500.000. Naik 50 juta dah. Gue juga mau, udah gue habisin nih. 50 juta boleh lah. Karyawan yang mau coba 500.000 nih. Satu gigit ya. Boleh nih. Satu kecoa 500.000. Ada yang mau coba nggak? Doni nggak mau coba. Nggak mau coba. Tania mana Tania? Panggil Tania dong. Ini apa nih? Itu agar. Jeli. Tan, 500.000. Satu kecoa Tan. 1 juta. Sudah waktu itu ditanya kayak gitu juga. Tikus Tan. Kayak ayam kan katanya. Ini papa puding. Ya ini jeli cindil. Kemarin saya buat jeli cindil. Ini cindilnya lu apain? Ini Direbus. digodok aja, direbus aja. Direbus. Iya. Direbus cindilnya terus dimasukin dalam puding. Iya. Tujuannya? Biar dia bervariasi jadi dok, ada warna kecantikannya gitu. Oh. Rasanya apa tuh? Rasanya ya bikin enak juga dok. Kalau ini rada enak soalnya kalau binatang-binatang gini dia lebih cocok di asin sih. Gue suka nih bikin lu enak. Oh, kita cobain. Nggak hidup lagi kan? Enggak, udah meninggoy. Awas lompat dok. Belah. Itu belah. Kebelah. Mesranya anjir. Udah ada jadi. Tunggu dok, sabar orang belum tuh. Halo dok. 1 juta nih! 1 juta! 1 juta! 1 juta yang berani nelan! Masuk mulut doang dok. Coba dok. Pudingnya ya berhasil. Pudingnya enggak berarti pudingnya udah kena itu soalnya. Lu nggak waras lu sumpah. Boleh nggak dilariin dulu supaya podcastnya bisa jalan? Tadi ya. Boleh habisin Tan. Boleh habisin Tan. Ini saya cuci tangan dulu ya. Iya boleh. Tangan dulu boleh. Nyangkut kakinya. Enak tapi. Cobain makanya dok. Enak mana dengan ayam goreng? Yang tikus tadi. Kayaknya ini loh. Dia tuh teksturnya jadi nggak sekeras ayam goreng loh. Yang kalau ayam kampung kan teksturnya keras tuh. Ini lebih empuk dok. Kalau tikus got juga bisa dimakan? Bisa. Serius? Bisa. Lu makan? Makan. Apalagi yang bisa lu makan? Banyak sih dok yang belum saya coba. Kadal-kadalan belum. Kadal-kadalan. Sebenarnya bisa sih, cuman nangkepnya susah kalau kadal gitu. Cicak juga sebenarnya kan banyak kan. Cuma susah. Cicak lu makan Susah juga? makan. Cuma Serius? itu beli di lapak oren. Kan susah tuh nangkepnya satu juga. Kalau beli di oren kan sekali beli 20 biji, 30 biji. Jadi dimakan? Dimakan. Diapain? Saya matiinnya dimasukin freezer dulu. Udah mati, baru keluarin, di black. Keluarin organnya. Ditusuk lidi, digoreng dulu kering. Baru gulung-gulung telur. Oh digulung pakai telur? Iya, telur gulung. Enak. Saya tuh pengen bikin kreasi semua tuh pakai telur gulung dok. Jadi itu tuh kayak cita-cita saya gitu dok. Semua dijadiin telur gulung gitu. Lu ngomong-ngomong sakit kayak gini dari kapan sih? Enggak sakit dok. Ini normal dok maksudnya. Ini tuh maksudnya bisa dikreasin jadi telur gulung Enggak, semuanya. lu tuh dari kapan seperti ini sebenarnya? Enggak dok. Itu Kecil makan apa? Kecil normal dok. Normal. Ada siksaan apa dari orang tua? Aku Enggak ada. Aman. Ada pemukulan dari orang tua Enggak gitu? sih. Ini gara-gara ngelihat kreator lain juga sih dok. Oh ini baru? Kan saya baru setahunan ya. Oh dari 2023. Sebelum 2023 ada seperti ini? Enggak ada. Maksudnya orang lain? Enggak, lu nya maksudnya? Enggak, normal dok, normal. Oh lu nya normal? Berarti lu akuin dong sekarang enggak normal? Enggak. Bukan, saya pecinta hewan dok. Oh lu pecinta Pecinta hewan. Mana ada mencinta hewan, kan makan dicintai. hewannya? Iya masuk ke badan saya, cintai dok. Iyalah. Oke. Iyalah. Jadi motivasi lu makan ini apa nih? Ya pengen ngetes rasa juga sih dok, penasaran. Suka, hobi, Enggak sih. sakit, Kalau- atau lu mau ini doang, cari sensasi doang? Pengen nyobain sama pengen cari sensasi sih. Oke, jujur ya. Susah itu, Jujur, Wak, cari kerja, Wak. Ya susah sih dok, susah. Susah zaman sekarang dok. Pengen ikut gaya Gen Z.
tinggal bikin video-video dapat duit gitu. Gue undang lagi yang kayak gini punya. Bagus lah. Umur berapa, Pak? Aku 33 dok sekarang. Oh, 33. Milenial juga sebenarnya. Antar milenial masuk ke Gen Z ya? 90. Kuliah apa? IT. Sarjana komputer. Diajarin gitu? Enggak dok. Ini kan mengambil pengalamannya di luar kampus ini. Experience beda lagi. Terus Dok. kenapa lu ambil IT tiba-tiba lu seperti ini? Ya nggak ada hubungannya sih dok ini mah. Saya kerja juga di luar ini, hubungannya nggak ada hubungannya sama IT sih. Cuman karena saya nggak kerja di bidang IT, jadi saya nyari-nyari kerja yang lain juga gitu. Ini ya, ini anak generasi Z ini kayak gini nih yang gue nggak suka ini. Mentalnya mental gini nih. Tapi saya dagang juga dok. Lu pernah kerja nggak? Nggak pernah. Nggak pernah kerja? Nggak pernah. Kenapa nggak pernah kerja? Ya karena udah sebelum lulus juga udah buka usaha sendiri online dulu. Dagang dulu semua di ini sih kayak dagang HP, baterai HP dulu zaman BB. Masih zaman BB saya jualan di Kaskus gitu. Jadi udah terbiasa dagang sendiri gitu, nggak kerja ke orang. Terus kenapa dari dagang tiba-tiba lu jadi makan seperti ini nih? Jadi pertamanya bikin channel YouTube dulu, itu tentang ASMR, Gue masih mual nih, sumpah. binatang, atau baunya nih, bau tikus. Ini udah berapa menit? Ada sih yang ngomong dengan lu, mulut lu bau tikus semua. Justru di bau ayam dong. Ini bau ayam nih, enak nih. Ada nggak cewek cipokan terus bau tikus? Enggak dong, sumpah? jadi Listerinian dulu. Baru cipokan. Ya gitu dok, jadi bikin channel YouTube binatang, cuman kurang berjalan. Jadi daripada saya ngurusin binatang, udah aja saya yang makan binatangnya gitu. Saya yang setting diri saya sendiri gitu. Nggak jijik tapi? Awalnya jijik dok, awalnya jijik. Kan pertama nyoba-nyoba juga jijik, apalagi harus dimatiin kan, terus dibuka organnya. Nggak biasa dulu, nggak biasa maksudnya. Terus apa yang membulatkan tekad lu? Ini demi pekerjaan, ini demi segepok uang. Karena waktu itu pertama kali bikin video itu kan labi-labi tuh, yang sejenis kura-kura itu, tempurung lunak. Itu main TikTok pertama kali upload langsung 15M dulu waktu itu view-nya. Wah. Jadi saya mikir teh, wah ini bisa dicobain nih. Lu ngapain labi-labinya? Dimakan aja biasa gitu. Hidup-hidup? Enggak. Dimasak. Direbus, jadi kayak kuah aja, kuah biasa. Kayak ayam kampung gitu, kuah ayam kampung. Labi-labi. Tapi itu memang bisa dimakan? Bisa. Bisa itu. Oh itu banyak viewersnya gara-gara itu? Jadi saya, ya berarti ini ada peluang gitu di sini gitu. Tapi dapat duit? Dapat dok, dapat. Dari brand yang masuk aja gitu. Ada brand yang suka bayar kayak gitu punya? Ada. Siapa brand yang kayak gitu? Ya, tapi emang ada yang di luar dari konteks saya. Maksudnya kayak brand kosmetik ada yang masuk. Ada brand kosmetik yang masuk kayak gitu? Athena. Ada. Gue pecat sumpah karyawan gue. Jangan dong. Gue pecat sumpah. Jangan dong. Enggak. Siapa yang masuk kayak gitu punya? Kemarin ada yang nanya Ciara. Jadi dia udah mau masuk, tapi akun saya ke-ban gitu. Tapi sama dia lagi diobrolin lagi sama tim. Karena akun yang saya yang sekarang gitu. Kan kemarin sempat ke-ban, jadi dia nanyanya sebelum yang ke-ban itu. Tapi justru yang kayak gini nggak sih yang bikin apa ya, orang-orang tuh jadi berpikiran instan, pengennya cepet gitu akhirnya. Iya. Saya mikir juga ini cara shortcut juga kan ya. Cari viewernya lewat kayak gini gitu. Emang jadi lebih cepat gitu. Lebih cepat ya. Oke, lu akuin ya tapi kesana. Iya, emang ya. diakuin. Tapi Karena emang kreator yang kayak gini kan masih jarang nih gitu, yang makan gini. Masih jarang gitu di Indo ini. Tapi akhirnya lu terbiasa makan. Terbiasa. Dan menikmatin akhirnya. Nggak terbeban ya dok gitu. Jadi ya menikmati aja lucu-lucu gitu. Pernah sakit nggak sih? Enggak sih. Kalau sakit makan cabai, sakit perut saya dok. Tapi kalau makan ini nggak pernah sakit. Bingung saya juga. Tapi kan katanya ini banyak penyakit, bro. Iya, tapi kan kalau bakteri sama virus mati kalau digoreng, Dok. Bener nggak sih? 90%. Iya ya. Iya. Bener. Kalau ayam katanya ada salmonella tapi digoreng Kalau hilang. gitu lu makan tai aja. Goreng dulu. Kan tai bukan makanan, Dok. Emang lu pikir tikus makanan? Makanan, Dok. Di Cina sana dimakan, Dok. Dijadiin ternak buat makan pengganti ayam. Masa sih? Nanti sih kira-kira kayaknya 2050, 2080 sih kayaknya jadi makanan, Dok. Kayaknya sih. Trending sekarang ntar.
Di Cina sana udah banyak sih dok. Makanya tiap kali lihat komentar dasar Cina. Karena kebanyakan orang Cina tuh Malu gue. makan semua berkaki 4 katanya, kecuali meja katanya. Saya juga suka, aduh ngomen itu mulu. Orang-orang dasar Cina makan semua binatang berkaki 4 kecuali meja katanya gitu. Makanan paling ekstrim yang pernah lo makan? Sebenarnya dibilang ekstrim ya semuanya sama aja sih dok. Rasanya masih masuk-masuk aja, cuma yang paling gak enak menurut saya tuh kelabang, nggak enak itu. Kelabang nggak enak. Kaki 1000 ya? Kaki 1000 sama kelabang kayaknya beda deh. Kayaknya beda. Kalau kaki 1000 biasanya yang di WC tuh keluar gitu. Kalau kelabang yang di tanah biasanya. Bayangin Tapi aja kalau gue kelabang merinding. rasanya tuh pahit-pahit gitu, jadi kurang enak. Kalau kayak kalajengking tarantula mah enak itu. Kan di Thailandnya banyak tuh. Itu mah enak. Lu makan juga itu ya? Enak. Kalau tarantula enak. Tapi ini ada banyak literatur loh bahwa makan tikus itu sebenarnya banyak banget penyakit loh. Ada leptospirosis, ada ada banyak banget penyakitnya. Lu baca nggak sih sebenarnya? Baca. Jadi saya sebelum makan yuk, saya baca di Google dulu. Baca di Google. Tapi saya berpikiran lagi kalau misalnya digoreng ya pasti mati semua gitu. Bener nggak sih dok? Kan dokter deh. Gue nggak pernah kepikir sih mau Iya, makan iya. itu. Makanya gue nggak pernah baca sih sebenarnya ya. Iya. Saya juga nggak pernah nanya dokter langsung sih ini nanya masalah beginian. Cuman kalau lihat dari yang saya dapat ya kalau digoreng ya mati semua gitu. Tapi katanya kalau bayi tikus itu banyak dimakan juga. Banyak. Itu di Jawa ada adatnya dok, namanya apa ya? Apa namanya itu? Coba dicari makan cindil Jawa. Orang Jawa suka makan cindil. Banyak kayak tukang bangunan gitu nemu cindil misalkan di genteng gitu nemu dimakan sama dia. Langsung dimakan? Iya langsung dimakan. Hidup-hidup? Tuh nguntal cindil. Tuh. Mereka percaya dengan mengkonsumsi bayi tikus tersebut bisa membuat tubuh berstamina hingga meningkatkan gairah seksual. Bangke! Nah, bener dok. Itu juga yang lu rasain? Kayaknya belum kerasa dah. Atau harus hidup-hidup kali ya? Harus hidup-hidup kayaknya dok. Berani nggak lo? Ya nanti dicoba dah. Konsumsi 5 cindil 1 hari itu bisa meningkatkan gairah seksual. Wah, harus cobain dok ya. Cobain dok. Gue Gatot Kaca aja lah, gue Gatot Kaca aja. Gatot kaca. Kopinya enak, nggak pakai deg-degan, nggak pakai mual. Tapi kan sensasinya beda dok. Atau digabung kali dok. Jos. Nggak lah. Tuh dok. Mati kan tuh. Ya nggak juga, kalau kayak gitu, tai juga lu goreng aja. Nanti kalau tai dimakan pada protes lagi dok. Nah tapi kalau tai lu makan, gue yakin deh, FYP pasti. Cobain dok ya. Jadi nanti ambil goreng guys. Cobain deh. Lu makan. Nanti saya tag dokter Richard ya. Gue yakin 100 juta view. Oh, iya, juga coba ya. Coba ya. Lu mau? Atau mau popoknya atau dari popok? Nggak, habis Saya itu udah sempat kepikiran loh. kalau misalnya itu viewersnya naik, habis itu lu bisa tainya anjing, tainya kuda, Kan tainya ada yang sempat gajah. Dede Inun tuh makan tai kuda tuh. Itu masuk rumah sakit. Dia tuh apa katanya? Tai kuda dikit katanya makannya loh. Iya. Gue asal ngomong lu goblok gitu. Tapi segitunya lu cari duit ya? Bukan gitu sih dia lebih ke cari sensasi sih. Saya nggak ngincer sana dulu sih, nggak ngincer duitnya dulu sih ini. Lebih Mencari sensasi dulu. Sama ya nyari komunitas dulu aja deh. Oh, komunitas yang Nyari makan apa itu? follower ya siapa tahu nanti saya membuat grup apa gitu ntar. Oh, yang penting followers banyak. Siapa tahu saya bikin resto kayak gitu dok ya. Oke. Kan di sini belum ada dok. Berarti kalau misalnya lu buat, lu makan gitu, tujuannya adalah viewers ya? Iya. Seneng ya kalau viewersnya banyak? Ya senang sih dok. Senang maksudnya kan udah dimakan, udah masuk sini masa nggak rame gitu. Suka ada yang gitu dok. Kan baru posting nih langsung kasihan udah makan kecoa nggak rame nih gitu. Dapat duit berapa sih? Ya nggak nentu sih dok. Cuma kalau ada brand yang masuk ya sekitar 1 sampai 1,5 setiap satu video gitu. Ih, murah banget. Iya masih murah, saya masih awal soalnya dok. Masih Satu kecil bulan juga. dapat berapa satu bulan? Ya sekitar 10-an dok. 10 juta. Lu lakuin kayak gini dapat 10 juta sebenarnya. Menurut gua itu worth it. Mungkin nanti kalau udah gede mah
lebih tinggi lagi harganya dok. Mungkin Gatot Kaca mau digabung sama Cindil. Siapa tahu mau. Banyak yang hujat nggak sih? Banyak yang kecam? Banyak. Apa? Apalagi Mereka- kemarin baru makan tikus tuh. Wah, gila. Kenapa? Di tag terus gue nih. Kemenkes RI, Ridwan Kamil, Divisi Humas Polri. Katanya, tolong Pak diamankan penyebar wabah virus nih. Gelo, gue aja belum nyebarin virus apa-apa. Emang Tapi nggak di tag boleh? terusan gitu. Di tag Boleh terus. nggak sih? Tapi lu kena ban ya katanya ini? Kena ban tuh karena ini peraturan dari TikToknya kan emang nggak boleh apa menyakiti gitu kayak animal abuse kan misalnya saya lempar kecoa langsung gitu dia langsung menggeliat gitu itu kena pelanggaran. Terus kalau ada yang motong kelihatan darah itu nggak boleh. Oh, karena itu di ban Ya makanya jadi tiap kali saya video di skip aja gitu. Jadi proses melempar ke gorengan ke pancinya itu di skip. Jadi prosesnya ya jadi tinggal gorengnya aja. Unsur edukasi apa sih yang pengen diajarin dalam video itu? Rasa dok. Rasa. Jadi semua hewan tuh bisa dimakan dok. Unsur edukasi di video ini adalah ketika kalian cuma berpikir instan ya kayak gini. Jadi. Iya sih dok. Iya. Lu sebenarnya sadar Emang nggak instan, sih Dok? apa yang lu lakukan ini sebenarnya nggak baik sebenarnya? Iya. Cuman namanya proses hidup kan ya. Siapa tahu nanti saya berubah jadi baik ke depannya. Sekarang nakal dulu aja maksudnya gitu. Iya, tapi kan ini kan nggak memberikan contoh apapun. Iya. Iya, tapi ada aja sih dok yang suka dok. Yang mual juga ada sih. Sampai ini apa, saudara saya juga follow. Terus katanya, Nah, kena marah nggak? saya unfollow ya Cina. Heeh. Saya lagi makan, enak lihat IG, malah lihat kamu terus. Cina. Dia unfollow bener aja dia. Bokap nyokap lu bilang apa? Oh, enggak sih. Semangat, Nak. Enggak komentar apa-apa. Kan saya udah pisah rumah. Udah nikah. Nggak diakuin lagi oleh anak? Enggak, masih. Oh, lu sudah nikah? Udah nikah. Udah nikah. Bini lu kayak gimana? Ngajak cerai nggak? Enggak. Justru ngajak cipokan terus. Serius? Iya, habis makan tikus ayo cipokan. Ini tuntutan keluarga ya kayaknya? Enggak dok, enggak. Enggak ada hubungannya dok sama keluarga dok. Demi membeli baju Enggak, dan enggak. makan anak-anak. Apa ini saya senang aja ngelakuinnya dok itu. Happy aja gitu dok. Bukan sakit jiwa ya, maksudnya ya senang tidak terbeban gitu kalau ngelakuin kayak gini gitu. Makan-makan ini. Emang kan ini hal-hal baru dok. Saya kan misalnya nyobain toke pertama kali aja deg-degan dok. Waktu megangnya ngebedah gininya. Tapi setelah udah sekali, yang kedua kali jadi makin gampang gitu. Kebiasa dok. Kebiasa. Dokter kalau nyoba toke juga enak tuh. Tapi nagihnya bukan karena enaknya kan? Nagihnya Bukan. karena viewersnya kan? Naginya, ya sih, bener. Lebih ke viewernya. Jadi mikirnya ya harus mikir yang baru terus gitu. Resep-resep Nusantara yang baru lagi gitu. Kalau misalnya ini kan salah satu ya, salah satu makan tikus ini salah satunya itu bisa menyebabkan meningitis loh. Lu tau nggak meningitis? Nggak tahu dok. Peradangan otak. Jadi kayak ada virusnya, ada virus-virus tertentu tuh nggak bisa mati loh pada panas tertentu. Beneran? Masih hidup ya gitu ya? Virus tertentu kayak virus apa gitu ya, nggak bisa mati pada panas tertentu. Dan akhirnya bisa menyebabkan peradangan di otak, meningitis. Lu mati. Tapi prosesnya berapa lama dok itu? Nggak ada yang tahu, bro. Nggak ada yang tahu, bro. Ada yang bisanya 1 minggu, ada yang bisa 1 bulan. Ya kan nggak ada yang tahu. Iya, Tikus yang lu makan itu hidupnya di mana? Makannya apa? Bangke. Bener. Kalau misalnya dia makannya bangke kayak gimana? Emang lu tahu dia makan apa? Tapi dagingnya emang terkontaminasi juga dok? Harusnya ya. Kalau misalnya apa yang dia makan kan akhirnya bisa kan kalau misalnya kita dapat penyakit kan dari apa yang kita makan kan. Bener. Terus misalnya bangkai kayak gitu kan berapa banyak, berapa juta bakteri dan virus di dalamnya. Tapi saya nggak makan bangke dok. Tikusnya yang makan bangkai, bongo. Ya banyak berdoa aja dok lah. Tapi selama ini sih nggak belum ada efek apa-apa sih dok. Selama ini. Ya nanti lihat update lagi aja lah. Kalau saya nggak ada kabar ya berarti saya udah meninggoy. Tapi yang kayak gini punya, gue buka deh daripada nanti gue ngajarin salah ya, kita buka ya efek samping makan tikus ya. Jadi kita supaya, aku sih tetap nggak setuju ya. Menurutku ini bukan sesuatu yang baik ya. Jadi unsur edukasi yang pengen disampaikan di sini juga nggak semuanya kalian itu
generasi Z terutama sih ngelihat pengen beberapa yang instan, males kerja. Kenapa sih generasi Z itu males kerja? Lu tau nggak kenapa generasi Z itu males kerja? Emang ke bawah dari pengaruh dunia, kan dari smartphone-nya udah beda kan dia. Apa yang dilihat udah langsung instan. Dari kecil kan udah nonton YouTube langsung. Karena media sosial. Iya benar. Karena mereka itu merasa ada yang namanya dengan endorsement. 10.000 followers saja itu sudah ada namanya endorsement. Dan ketika mereka kerja di kantor, mereka mendapatkan pekerjaan sampingan, yaitu endorsement, review, dan lain sebagainya. Dan memang konyolnya sih, mereka itu dapat lebih gede daripada kerja di kantoran. Contoh lah, kita kerja di kantoran, UMR 4 juta. Supervisor 7 juta lah, 10 juta. Tapi lu endorsement 1 kali buat video, itu dapatnya 3 juta, 2 juta. Kalau lu lebih gede lagi dapat 10 juta 1 kali buat video. Akhirnya lu berhenti. Kerjanya bisa seenak jidat lo. Nah, mindset seperti itu membuat generasi Z itu jadinya yang instan aja. Iya, benar. Setuju saya dok kalau itu. Dan menurutku itu nggak ada salahnya, tapi juga bukan fondasi yang benar ya, bukan fondasi yang benar seperti itu sih. Jadi menurut gue ini bukan hal yang perlu dicontoh ya. Ini 5 bahaya jika memakan daging tikus. Listeriosis ya, ini bakteri dari listeria ya. Dapat dibawa lagi dari gigitan tikus, ini bisa tumbuh subur saat menyerang wanita hamil, lansia, dan bayi baru lahir. Ya itu lu cipok bini lo, pas lagi hamil dia nanti, bakterinya pindah loh. Dapat menyebabkan demam, sulit bernafas, mual, diare, dan dapat menyebabkan meningitis dan infeksi darah. Tuh, ya, meningitis. Bukan gue yang ngomong ya. Salmonella, ini salmonella biasa ya, gangguan pencernaan ya. Leptospirosis, bener kan? Leptospirosis kan. Ini gejala baru terasa 5-14 hari terinfeksi bakteri. Ya. Jika bakteri telah masuk ke hati, ginjal, jantung, maka penanganan medis harus segera dilakukan agar tidak terjadi penyakit yang lebih parah. Hantavirus, nah ini benar yang tadi gue bilang juga kan. Hantavirus itu terjadi seperti flu 10 hari ya. Jadi ini tingkat kematian disebabkan oleh hantavirus bahkan mencapai 30%. Lu main-main sama nyawa lu, sumpah. Pembengkakan pada limpa. Ya, ini karena limpa fungsinya menyaring sel darah merah yang rusak melindungi tubuh dari infeksi. Gimana bro, setelah lihat ini? Masih mau makan tikus? Ya, dilihat lagi dok. Endorsement lebih penting ya. Tikusnya jangan cari yang buduk-buduk banget dok, yang mulus-mulus dikit lah. Memang susah Bisa, ngomong bisa. dengan anak generasi Z. Memang susah gak ngomong sama lo ya memang ya? Ya, agak keras kepala dok ya. Ke depan masih mau makan lagi jadi? Masih ya dok. Makan apa yang lo pengen? Masih pengen, belum kecapaian tapi lo pengen gitu? Serangga sama kadal masih banyak yang belum dicobain dok. Serangga sama kadal. Serangga sebenarnya kan kalau kita ke gunung-gunung gitu banyak kan ditemuin. Cuma saya belum sempat aja ke sana. Banyak sih dok. Kayak kadal-kadalan. Istri lihat lu kayak gimana sih? Bangga ya? Enggak sih, enggak ngomong gitu juga. Maksudnya ya ngebebasin dia. Anak-anak? Anak-anak ya paling cuma ngomel aja. Misalkan saya ada binatang, terus dia nanya, ini binatang mau dimakan ya, mau dikontenin ya gitu. Gitu Anak lu aja. makan juga nggak? Enggak. Lu kasih makan anak lu? Pernah kayak ulet Jerman dia mau nyobain gitu, ulet sagu nyobain gitu. Tapi yang maksudnya yang umum aja yang kayak ulet Yang sagu. kayak gitu. tadi puding kecoa tadi? Enggak. Lu mau nggak kasih makan anak lu? Enggak dok. Enggak. Kenapa nggak? Biar aku aja yang nyobain dok. Dia jangan lah. Belum saatnya dok, kalau misalkan dia milik situ ya udah gitu. Kenapa lu tawarin gue, enak dong? Kalau yang tadi mah enak dok, bener. Kenapa lu kasih ke anak lu nggak mau? Kalau puding nggak enak dok. Kenapa lu kasih ke anak lu nggak mau? Nanti kalau dia minta lah. Dia belum minta dok. Baru mintanya ulet sagu gitu. Cuma jangan dulu lah, masih kecil. Jangan dulu. Biarin saya aja dok. Sebenarnya kan aku edukasi gini kan biar tahu rasanya juga sih dok. Efek-efeknya juga biar kerasa gitu. Kalau ulet sagu pernah ada efeknya. Apa? Ulet sagu. Waktu itu kan makannya hidup tuh. Makannya hidup beberapa kali. Waktu itu makan 10 kali, 10 biji gitu ya. Di sini tuh kerasa ada kayak biduran dok. Di sini. Kayak gatal-gatal. Gitu aja sih alergi kayak efek dari makan ulet sagu aja. Katanya kalau nggak biasa emang keluar efek kayak gitu. Kalau nggak biasa. Kan dulu emang jarang makan sih ulet sagu.
Tapi anak-anak bangga jadinya. Nggak ada yang ngomong bangga sih, Dok. Nah justru itu, gue tuh pengen tanya mindsetnya kamu tuh atau mindsetnya kalian tuh kayak gimana gitu kan. Kalau misalnya kayak aku ya, aku ngerasa kayak misalnya aku pulang ke rumah, anak-anak kayak gitu ya, pengen jadi seperti dedinya gitu, pengen jadi dokter mereka, seperti siapa? Seperti dedi gitu ya bilang ya. Terus kawan-kawannya juga banyak yang, oh iya dedimu luar biasa, dedimu ini kayak gitu kan. Jadi kan anak-anak ada nilai value ya yang kita dapetin ya dari keluarga ya. Aku tuh bangga sih. Jadi kalau misalnya aku pulang, terlepas dari apapun yang aku lakukan, kadang-kadang kan ketika kita melakukan suatu hal yang baru, tapi aku yakin bahwa hal yang baru ini adalah hal yang benar. Pasti ada kontroversi, ada sisi positif, ada sisi negatif ya. Seorang dokter menjadi pebisnis, seorang dokter bikin podcast seperti ini ya. Pasti tetap ada kontroversi, ada yang positif, ada yang negatif, whatever is it ya. Yang aku pikirkan adalah apa yang aku lakukan benar. Udah titik itu aja sih. Aku lurus aja ke sana. Dan paling nggak memberikan impact pada orang lain, memberikan nilai value pada orang lain ya. Jadi aku mulai dikenal dari orang, anak-anakku melihat ya juga ada kebanggaan. Ya, aku juga ngerasa apa yang kulakukan cukup tepat. Menurut kamu, akankah anak-anak bangga dengan apa yang kamu lakukan? Andai kata suatu hari nanti followers kamu 1 juta ya, atau 1 jutaan ya. Ya paling nanti saya bakal merubah ke hal yang lebih positif sih, Dok. Nggak selalu makan-makan yang kayak gini-gini aja. Bisa jadi saya jadi kayak Bobon kan, maksudnya berubah arah dia juga gitu kan. Dari pertamanya makan yang kayak gini-gini, udah dapat masak, dia berubah gitu. Oh, Bobon juga kayak gini ya? Berubah dia juga. Ya mungkin karena pengaruh dari omongan sekitar juga sih mungkin dia. Panutannya itu berarti. Ya saya juga terinspirasi dari dia juga Bon, pertamanya. terinspirasi dari lu, Bon. Tanggung jawab, Bon. Ada pesan nggak untuk penonton? Ya jangan dicobalah. Maksudnya Jangan coba, jangan dibuat, kok. maksudnya gua aja gitu, udah gak usah coba lagi gitu. Takutnya banyak yang nyalahin juga gitu. Walaupun kalau lu yang makan ya bukan salah gua lah kalau gitu. Bener ya, Dok ya? Bener juga sih. Iya. Kalau aku buat video, dia ikutan makan, bukan salah gua dong. Ini sudah berapa menit sih? Aku ngerasa mual loh, sumpah. 30 menit, tapi aku ngerasa mual. Mataku tuh masih ngerasa kayak mau keluar rasanya. Ngeliat tikus tadi ya? Aku geli banget, aku jijik yang kayak gituan. Kamu nggak jijik ya? Ya itu, Dok. Makin lama makin nggak jijik, Dok. Aku tuh tipikal laki-laki yang kayak perempuan. Maksudnya kalau misalnya Gelian ada gitu ya? yang gelian, Iya, kalau iya. misalnya ada tikus kayak gitu lewat atau ada ini, aku pasti di atas. Kalau kaget kali, Dok, itu. Aku nggak tahu kalau istriku kayak gimana ya, sama kayak. Jadi kita barengan di atas kursi. Iya, gitu. dua-duanya nyumput gitu ya. Mbak. Enggak sih, kalau saya gebuk aja gitu. Oh, kamu gebuk ya? Aku gelian, apalagi kalau misalnya dimakan gitu ya. Kalau dulu kecoa geli, Dok. Maksudnya dia jalan ini, sekarang jadi tinggal gitu. Jadi beda gitu. Pandangan kecoa tuh nggak sengeri dulu gitu. Tapi aku juga jadi penasaran ya, hewan apa yang memang harus pantas untuk dimakan, hewan apa yang tidak boleh dimakan, dan siapa yang boleh menentukan itu? Agama, Dok. Rata-rata di sini agama yang selalu bahas. Jadi kayak misalkan umat Muslim kan nggak bisa yang nggak boleh ya. Maksudnya dalam agamanya nggak boleh makan yang bertaring. Jadi kayak tikus, kucing nggak boleh tuh, anjing, ya pokoknya yang bertaring semua nggak boleh. Sama burung-burung yang unggas yang bercakar katanya, kayak elang gitu-gitu, burung hantu nggak boleh. Oh. Yang saya tahu ya, sama kayak kura-kura aja berarti nggak boleh tuh, kan ada 2 alam deh ya, itu nggak boleh. Jadi agama sih yang menentukan, Dok. Makanya saya dibilang suka banyak yang bilang kamu nggak punya agama ya, gitu. Emang di Kristen nggak boleh? Nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak tahu gue. Ya kok nggak tahu ya? Kalau di Kristen boleh makan babi, kalau di situ nggak boleh. Ya gitu. Gue mending makan temen, sumpah, daripada makan gituan. Ya kan namanya nyobain, Dok. Nyobain. Rasanya masih masuk. Masih masuk. Kalau nggak masuk juga saya nggak akan nyoba lagi, Dok. Istri nggak makan? Nggak. Nggak ada ya? Nggak. Dia juga jijik. Maksudnya lihat, gitu. Tapi dia nggak jijik liat lo? Enggak sih. Masih dipanggil kok ke rumah.
Oke Daniel, aku nggak tahu lah pokoknya sehat terus. Pengalaman terunik selama lu makan kayak gitu. Pengalaman unik paling ini sih dok, nyobain kayak kelaminnya sapi gitu, itu menurut saya unik sih. Torpedo. Ya ini yang momoknya dok, yang betinanya dok. Oh, ada ya? Ada. Oh nggak tahu ya. Nanti ada videonya sih di ini. Maksudnya itu apa ya, lebih ke unik saya ngerasanya gitu. Apa rasanya? Mirip asli dok. Hah? Kan saya cuci dulu tuh. Heeh. Diraba-raba. Heeh. Ya mirip sama asli. Yang sapi tuh. Oh ya? Terus lu apain? Sama direbus dok. Direbus. Direbus. Nah ini dok. Masuk Detik Food lagi. Iya. Coba lihat Detik Food di atas lagi. Judulnya apa? Nyeri sedap pria ini masak dan makan kelamin sapi betina. Rasanya bagaimana rasanya? Kayak kikil dok. Ini sama kayak kulit-kulit biasa dok. Sama kayak kulit. Cuman biasa. ya Itu langsung lu lucu. makan atau lu apain dulu? Direbus dulu dok. Direbus dulu. Nah, direbus. Nggak ada apa namanya? Lu apain dulu gitu? Oh, enggak. Paling ya di ya gitulah. Tapi nggak berani upload dok. Nggak berani apa? Pasti kena itu. Hah? Pasti kena maksudnya. Ini kok ada video dapet. Ada videonya di bawah. Ya kok detik dapet. Oh itu ngambil. Udah izin sih dia. Oke bro, Daniel. Ya. Aku nggak tahu sih, tapi kalau aku sih menurutku ini nggak oke ya. Tapi apapun itu aku doakan yang terbaik lah untuk diri kamu ya. Sehat-sehat terus. Kalau misalnya ada apa-apa, paling nggak tahu nomor rumah sakit terdekat. Iya gampang. Deket-deket. Kasih tahu istri dan jangan lupa nabung sih. Ya. Asuransi. Banyak asuransi. Teman-teman saya mau invest ke saya dok. Gue mau invest ke lu. Taruh 5 tahun katanya. UP. Asuransi. Jadi kalau dia mati bisa dibagi. Iya. Gitu. Nanti udah mau bikin perjanjian nih. Bagi-bagi. Oke Nel. Ya. Nggak mau salah. Bekas tikus. Udah cuci tangan dok. Bekas tikus. Cukup dengan